Halo Fismania, kali ini kita akan membawa materi yang bernama 7 langkah sederhana dalam memilih suplemen protein. Mana lebih baik, fungsinya apa, dan buat siapa saja. Yuk kita lihat, bagi yang penasaran bagaimana sih caranya. Cara yang sederhana dalam memilih suplemen protein yang cocok bagi tubuh Anda. Simak terus. Selamat datang di channel Binargenet bersama saya Coach JP yang biasa membahas tentang nutrisi, latihan, dan produk-produk seputar fitness. Jadi, cara pertama adalah kita mengenali sumber protein yang Anda inginkan. Sumber susu adalah suplemen protein yang terbanyak di dunia karena sebenarnya itu sisa dari cairan pembuatan keju. Whey itu sebenarnya sisa cairan dari pembuatan keju. Jadi suplemen protein di dunia itu terbagi 4 sumber. Dari 4 sumber proteinnya. Pertama adalah susu. Itu bisa dari susu bubuk, bisa dari whey gainer, bisa dari amino, bisa dari whey protein. Yang nomor 2 hewani, yaitu beef protein, egg protein. Kemudian yang ketiga nabati, yaitu kedelai isolat, kedelai konsentrat, kedelai bubuk kedelai. Kemudian ada air cheese isolat, air cheese itu pea ya. Kemudian kolagen sapi, kolagen ikan. Yang nomor 2 itu adalah kita harus mengenali toleransi laktosa tubuh kita. Jadi gejala intoleransi laktosa adalah berupa mencret sehabis konsumsi susu atau produk-produk susu. Ini membuat semua nutrisi kita terbuang sia-sia sebenarnya. Apalagi kalau ada kembung pun juga sebenarnya ada gangguan cerna dalam memecah protein di lambung kita sebenarnya. Nah, kita bisa lihat bahwa dari satu nilai gizi yang ada, ukuran satu sajinya, satu skupnya 30,4 gram, di situ mengandung 1 gram gula laktosa. Anda bisa membaca dari total sugar-nya sebenarnya ya. Jadi kalau gula laktosa di susu bubuk per 1 sendok makan itu sekitar 3-4,5 gram, bubuk gainer itu sekitar 0,7 sampai 1,5 gram, dan bubuk whey itu sekitar 0,1 sampai 0,7 gram. Nah, dalam nilai gizi ini, kasus ini dia mengandung 1 gram. Jadi apabila Anda memiliki intoleransi tinggi, sebaiknya cari suplemen protein yang mengandung total gulanya kurang dari 0,7 gram. Kalau Anda punya intoleransi rendah, ya bisa mencari gulanya tuh di bawah 2 gram, di atas 1 gram. Oke. Nomor 3 adalah mengenali kualitas protein. Kualitas protein yang ada itu berbeda semuanya, dan ini dinilai dengan diukur dengan nilai skor Dias. Skor Dias itu digestible, indispensable, amino acid score. Jadi yang dinilai itu skor asam amino esensial, karena esensial itu tidak bisa diproduksi oleh tubuh, makanya disebut dengan indispensable. Artinya kita tidak bisa memproduksinya dan hanya bisa dari makanan sehari-hari. Nah, kita ambil contoh dari hewan, itu Diasnya skornya paling tinggi dipegang oleh susu kambing, 124. Jadi dia memiliki lebih dari angka 100, artinya asam amino esensialnya sudah melebihi porsinya dalam satu serving itu, melebihi dari apa yang kita butuhkan sebenarnya. Jadi angkanya kenapa bisa di 124, di atas angka 100. Kemudian diikuti oleh susu sapi 116, susu bubuk 116, daging babi 114, telur rebus 113, daging sapi 112, kasein 109, dada ayam 108, WPC 107, whey protein konsentrat ya. Susu skim atau non-fat itu di 105, WPI, whey protein isolat di 100, dan ikan muzair di 100. Jadi semua protein hewani sebenarnya mencapai angka 100 atau lebih sebenarnya ya. Kemudian dari nabati, karena mengandung anti nutrisi dan sekaligus dia tidak asam aminonya yang esensialnya tidak lengkap, sehingga angka skor Diasnya di bawah angka 100. Jadi kebutuhan asam amino esensial kita untuk pertumbuhan otot kita kita harus menutup kekurangannya dari sumber bahan makanan yang lain.
Jadi bubuk kedelai di 89, kedelai isolat di 84, kedelai isolat itu soy isolat ya. Tempe itu di sekitar 70 sampai 84. Oatmeal konsentrat itu ada di 67, air cheese konsentrat di 62. Jadi oatmeal konsentrat itu ada protein, suplemen protein yang mengandung oatmeal konsentrat. Nasi matang di 60, kacang merah rebus di 59, air cheese matang di 58, roll oat matang di 54, tahu di 52, gandum di 45, dan kacang tanah sangrai di 43. Sisa protein nabati ada di bawah angka 43 ini. Nah, kualitas protein ini dilihat dari 9 asam amino esensial yang ada di dalamnya, seberapa lengkap dan seberapa tinggi jumlahnya. Ya, itu nomor 3 yang paling penting. Dan nomor 4 adalah kita harus mengenali jumlah protein yang ada di dalam masing-masing sumber hewani tadi. Jadi kita perbandingan dengan jumlah satu sajinya. Dalam satu saji itu ada 29 gram berat fisik. Itu di whey mengandung tertinggi di 26 gram. Kasein di 23 gram. Putih telur di 23 gram. Beef kolagen atau beef isolat ada di 25 gram. Bone broth kaldu tulang itu ada di 26,5 gram. Soy ada di 24 gram, pea ada di 22 gram, beras di 23 gram, dan ham ada di 14,5 gram. Oke, nomor 5 kita harus mengenali rasio protein yang ada di dalam suplemen. Jadi misalnya kan di satu nilai gizi dia mengandung serving size-nya 30,4 gram per satu sajinya, per satu scoopnya, dan dia mengandung, satu scoop itu mengandung 24 gram, berarti dia mengandung rasio di 78,9%. 24 gram dibagi 30,4 gram berat fisik tadi, dikali 100%. Kita mencari rasio persentasenya. Jadi kalau mencari rasio ini untuk suplemen, sebaiknya cari rasio proteinnya di atas 75% untuk mendapatkan kuantitas protein yang lebih baik. Ya. Lalu di nomor 6, kita harus mengenali bahan baku proteinnya. Jadi dari ingredient di suplemen protein itu ada tertulis, misalnya dia mengandung WPI, whey protein isolat, atau dia mengandung whey konsentrat, atau dia mengandung whey hidrolisat. Ya, jadi penulisan kandungan itu di nomor 1 itu ada urutan yang paling terbanyak, baru diikuti yang nomor 2 dan ketiga dan seterusnya, dan terakhir adalah jumlah yang paling sedikit. Nomor 7 kita harus mengenali harga satuan protein. Jadi satuan protein itu semacam mata uang di dalam dunia fitness sebenarnya. Kita lihat perbandingan antara whey mengandung berat isinya 2,25 kg. Dia satu kemasannya di kisaran 1,1 juta, dan berarti harga proteinnya per 1 gramnya itu di 633 sampai 650 rupiah. Nah, sedangkan gainer dengan 2,6 kg mengandung 400 gram protein dan harganya di 675.000. Harganya terlihat murah dibandingkan whey. Tetapi harga per 1 gram proteinnya di 1.680-an sampai 1.700. Lalu terakhir di susu bubuk. Karena susu bubuk mengandung 20% whey, 80% kasein. Nah, jadi berbeda dengan whey dan gainer tadi. Di 192 gram per satu kemasan itu berat fisiknya 800 gram satu kemasan. Dia harganya sekitar 85.000. Harga per 1 gram proteinnya sedikit di bawah whey, Rp440 sampai Rp450. Tetapi jangan salah, setiap orang bisa mengkonsumsi susu bubuk dikarenakan intoleransi laktosa tadi, karena di susu bubuk mengandung laktosa yang cukup tinggi di 3 gram sampai 4,5 gram per 1 sendok makannya. Ya. Oke. Itulah 7 langkah sederhana yang perlu Anda lakukan untuk mencari suplemen protein yang cocok bagi Anda. Jadi semoga ini bermanfaat. Silakan happy good hunting dalam mencari suplemen protein ini bersama saya Coach JP yang bersama
Saya Coach JP bersama Binaraganet, kami mengajak Anda membangun generasi baru yang lebih cerdas, fit, dan tangguh untuk menuju kemandirian energi yang berkelanjutan. Di Binaraganet, kami selalu percaya bahwa setiap orang pasti bisa memiliki tubuh yang ideal dan sehat. Dengan subscribe, like, dan share video ini, Anda turut membantu membangun Indonesia sehat dan kuat. Salam jelas fitness, saya JP.